Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik, Ibu. Ketua kelas Jeffrey Abdul, mohon pimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Baik, sebelum mulai pada pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Jeffrey Abdul, siapa teman-teman kamu yang tidak hadir pada hari ini? Ini Bu untuk yang tidak hadir di ruangan kami. Baik, langsung saja. Apakah adik-adik di sini pernah makan tempe atau yogurt? Pernah. Ya, baik. Apakah adik-adik tahu tempe itu terbuat dari bantuan organisme? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, tempe itu terbuat dari organisme sehingga dikatakan masuk ke dalam bentuk bioteknologi. Nah, dari bioteknologi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bioteknologi. Nah, pada bioteknologi ini adik-adik, tujuan pembelajaran kita di sini ada 4, yaitu tujuan pembelajaran dari bioteknologi ini ada 4. Yang pertama itu ada definisi dari bioteknologi sendiri. Yang kedua itu ada jenis-jenis bioteknologi. Yang ketiga ada dampak dari bioteknologi. Dan yang terakhir ada peran. Tetapi pada kesempatan kali ini kita bahas dulu 2 kali dikarenakan waktu. Jadi minggu depan lagi kita membahas dampak dan peran dari bioteknologi itu sendiri. Langsung saja untuk mengetahui definisi dan jenis dari teknologi di sini, Ibu membagikan sebuah LKPD. Dan nanti di sini Ibu membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Di dalam LKPD ini di sini ada video masalah. Nanti adik-adik bisa scan video tersebut dan mengamati masalah yang terdapat dalam video. Tetapi sebelumnya adik-adik membentuk menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti adik-adik di LKPD itu sudah ada panduan untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh langsung dipertanyakan. Ini sudah ada petunjuk. Nah, setelah kalian scan video tersebut, di sini analisislah masalah apa yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian analisislah penyebab terjadinya masalah tersebut sertakan cara penanganannya. Dan yang terakhir, setelah melihat video tersebut, kira-kira jenis bioteknologi apa yang terdapat di dalamnya.
sini sudah paham cara pengerjaannya? Bagian mana ada yang tidak dipahami? Iya, masalah apa, terus bagaimana cara penanganannya setelah dilihat masalah yang di dalam video itu. Jadi Ya, terima kasih Bu. ya. Jadi ini karena kan di sini videonya tentang jamur yang tidak tumbuh dalam tempe. Jadi harusnya dia dengan bantuan mikroorganisme fermentasi. Ya. Jadi dia tidak ada bantuan mikroorganisme yang bisa membantu. Ini ada yang kendala. Kenapa video? Iya, nah inilah masalahnya dalam video itu. Nah, kenapa ada tempe yang mikroorganisme merata dan tidak? Apa faktor yang terjadi dalam? Apa yang menyebabkan tempe ini ada yang tidak merata organisme dan ada yang merata? Apa yang menyebabkan dia itu? Jadi kalian harus menganalisis apa yang terjadi di dalam masalah tersebut. Terima kasih Bu. Ya. Baik, waktunya 2 menit lagi ya adik-adik. Kelompok ini sudah Ibu. Berarti sudah siap ya? Ya. Ibu. Jadi semua kelompok sudah mengerjakan materi yang telah diberikan. Selanjutnya di sini Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi analisis dari masalah yang telah Ibu berikan. Dimulai dari kelompok. Apa namanya ya? Baik, jadi saya Husnul Kalimah dari keluarga
terakhir ada proses pengambilan sampel yang tidak tepat juga. Kemudian untuk cara penanganannya itu yang pertama, menurut pendapat kami yaitu menggunakan teknik pengecekan yang sesuai, kemudian menggunakan teknik isolasi yang sesuai dan cepat, dan yang terakhir menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai dan cepat, yaitu tidak terkontaminasi dari faktor lain. Itu saja dari teman-teman. Baik, dari apa? Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Jadi dari masalah yang sudah kami analisa, kami mendapatkan bahwa pembuatan tempe itu pada bagian satu, bagian organisasinya tidak besar dan berat. Kemudian faktor-faktor yang digunakannya itu antaranya terdapat suhu yang sesuai, kelembapan sesuai, dan sejauhnya penggunaan dengan cara mengatur suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme dan menggunakan bahan kimia yang sesuai dan tepat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Baik, beramal tepuk tangan untuk teman-teman yang telah dan ditambahkan oleh kelompok 3 mungkin ada jawaban yang berbeda. Tadi atas nama siapa? Kelompok 2. Sama terima kasih. Ya, lanjutkan kepada kelompok 3. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok kita ingin menambahkan mungkin ini saya menambahkan faktor internal itu ada tiga. Pertama itu faktor hidup. Faktor hidup yang tidak itu dapat menyebabkan pembuatan mikroorganisme yang tidak rata. Kemudian kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Lalu nutrisi yang tidak cukup juga dapat menyebabkan mikroorganisme itu tidak tumbuh. Kemudian untuk penanganan itu kita bisa memilih hidup sehat dan kualitas baik. Dan lalu juga mengatur kondisi lingkungan yang sesuai, menambah nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mungkin hanya itu saja dari Oke, baik, apa tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil saya. Di sini Ibu menambahkan sedikit bahwa dari hasil video yang kalian nonton itu ternyata sebagian tempe ada yang menyebar mikroorganisme dan ada yang tidak. Nah, kedua perbandingan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan ada juga faktor proses di mana menentukan tadi itu waktu menentukan tidak steril atau bagaimana. Jadi ketika membuat tempe itu harus memperhatikan antara faktor eksternal, internal, dan proses pembuatan tempe. Dari sini paham? Paham. Jelasnya di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bioteknologi, tapi khususnya kita membahas dua tujuan, yaitu definisi sama jenisnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mendeskripsikan pengertian bioteknologi, yang kedua mengklasifikasikan jenis-jenis bioteknologi. Nah, di sini ada pengertian dari bioteknologi itu sendiri, yaitu bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup, yaitu ada mikroorganisme, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya di sini ada fermentasi, cloning, dan rekayasa genetik.
Kemudian ada sejarah singkat tentang bioteknologi, yaitu pada bioteknologi kuno dia termasuk fermentasi tempe dan tape. Dan bioteknologi kuno ini termasuk juga bioteknologi konvensional yang biasa kita kenal. Kemudian ada bioteknologi modern, itu seperti DNA rekombinan dan tanaman transgenik. Kemudian klasifikasi bioteknologi. Nah, bioteknologi ini terdiri menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional di sini menggunakan mikroorganisme secara alami, contohnya seperti tadi di video pembuatan tempe dan yogurt atau tape. Dan yang kedua, bioteknologi modern di sini menggunakan teknik rekayasa genetika, contohnya tanaman hama, insulin, sintetis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat tabel perbandingan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada teknik bioteknologi konvensional ini menggunakan teknik fermentasi alami, sedangkan pada bioteknologi modern ini menggunakan teknik rekayasa DNA. Pada aspek alat, yang bioteknologi konvensional menggunakan alat sederhana, sedangkan yang bioteknologi modern ini menggunakan alat canggih seperti PCR atau genetik. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa ada contoh pembuatan bayi tabung itu termasuk pada bioteknologi modern. Contohnya kalau di tabel perbandingan ini, kalau yang konvensional itu ada tempe dan tape, tetapi bioteknologi modern ini seperti vaksin yang biasa ada dilakukan tahun-tahun kemarin, ada vaksin COVID-19, itu dia termasuk pada contoh bioteknologi modern. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Di sini ada yang perlu ditanyakan kepada Ibu atau ada yang belum paham terkait materi bioteknologi pada hari ini? Ya, silakan atas nama email. Jadi kan tadi sudah dijelaskan dari sini saya masih belum yakin khususnya pada tanaman transgenik. Jadi tanaman Pertanyaan yang sangat bagus, email. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian, email? Angkat tangan jika ada yang ingin. saya ingin menambahkan jawaban dari menjawab pertanyaan dari Ya, dipersilakan Bulan. situ kan sebentar berpaham dengan itu tadi bioteknologi modern. Jadi kan ada tanaman transgenik. Ya, betul. Menurut saya Bu, untuk jawabannya sendiri itu sudah ada di materi yang saya punya Bu. Ya. Ya, di sini kan sudah dijelaskan bahwa pengertian dari bioteknologi itu sendiri kan sangat ilmu yang memanfaatkan makhluk seperti mikroorganisme, tanaman, hewan untuk melakukan produk dan jasa. Ya. Masyarakat tersebut itu ada fermentasi, cloning, dan juga ada rekayasa genetika. Sedangkan kalau yang tadi itu sudah di, artinya kan bioteknologi ini kan ada yang zaman dulu, ada yang konvensional dengan yang zaman sekarang kita modern. Berarti kalau untuk yang rekayasa genetika sendiri itu sudah masuk pada yang terjadi tanaman transgenik, atau di mana tanaman yang telah dimodifikasi genetiknya dengan cara seperti menyisipkan gen dari organisme lain ke dalam suatu membawa sebuah lain, dan juga kemudian muncul dari ekologi yang berbeda kemudian disatukan sehingga akan muncul lagi genetik yang berbeda. Artinya jika segala bioteknologi yang bersifat modern. Buat tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Luar biasa sekali jawabannya ya. Betul kata Bulan bahwa sangat luar biasa dan sangat memahami teman-teman sekalian. Nah, di sini Ibu hanya menambahkan sedikit contoh dari tanaman transgenik ini. Itu apakah adik-adik pernah melihat jagung yang warnanya ada bermacam-macam? Ya, Itu salah satu tanaman dari transgenik atau rekayasa genetika yang sudah
mencampurkan modifikasi. Nah, selain ada jagung yang bermacam-macam warna, ada juga pernah dikali beliau semangka yang sekarang ini bahkan ada yang tanpa biji. Nah, itu juga salah satu dari rekayasa genetik kita. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan Ibu mencontohkan dengan jagung yang bentuknya warna-warni. Jadi sudah dicampurkan di bagian yang berbeda. Ya. Apakah situsnya dari jamnya? Saya pernah melihat Bu tanamannya di mana jagungnya itu ada jam yang berwarna putih dan kemudian bijinya itu sudah warna merah-merah seperti itu. Ya. Apakah itu dicampurkan jagung yang warna putih yang warna merah seperti itu? Seperti itu atau bagaimana? Baik. Bagus sekali Bulan. Apakah adik-adik di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bulan? Jadi pertanyaan tadi itu kan apakah ini gen yang di maksudnya yang di jagung itu kan ada yang warna putih dan ada yang warna merah seperti yang tadi. Nah, pertanyaan kedua itu apakah dua gen yang berbeda itu adalah gen jagung yang berwarna putih atau jagung yang berwarna merah, kan? Iya. Kalau menurut pemahaman saya, kalau untuk terjadinya itu jagung yang bijinya berbeda itu dari kualitas jagungnya. Kayak kualitas jagung yang bagus dikawinkan dengan kualitas jagung yang bukan jelek juga tapi lumayan rendah. Seperti contohnya juga kan kalau tumbuhan dibikin yang tanaman tinggi dengan tanaman rendah itu disatukan. Dan itu akan menjadi satu spesies yang baru yang mungkin lebih sempurna dari kedua spesies yang sebelumnya. Tapi yang merah itu berarti tidak baik. Belum tentu karena orang tidak tahu kan yang baik itu yang mana. Cuman memang itu yang dikawinkan itu gen dari yang berkualitas sangat bagus dengan yang rendah. Baik Bu, saya Baik, beri aku Baik, jawaban yang telah diberikan oleh Ryan Ruiba itu sudah benar. Nah, di situ pertanyaan dari si Triulan yaitu kenapa jagung ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna merah. Nah, di situ terjadi rekayasa genetik yang memungkinkan ilmuwan untuk memodifikasi gen-gen tertentu pada jagung itu. Nah, untuk menghasilkan warna yang lebih diinginkan. Jadi kalau ilmuwan suka jagung itu berwarna hitam, ada yang berwarna kuning, merah atau ungu, di situ mereka membuat rekayasa genetik. Namun perlu diingat bahwa rekayasa genetik harus dilakukan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dengan hati-hati mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan dan keamanan pangan dan lingkungan. Nah, misalnya ada sebuah lahan tersebut ditanami dengan jagung biasa dan jagung yang telah dimodifikasi. Nah, kedua lahan tersebut ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing lahan. Jagung biasa itu hidupnya subur tetapi tidak merata, ada buahnya yang besar, yang kecil dan banyak ditumbuhi hama-hama. Dan jagung yang sudah dimodifikasi atau ditambahkan dengan protein GT atau dari ilmuwan itu buahnya subur, terus tidak ada hama tetapi ada resiko yang terkandung di masing-masing lahan. Misalnya kalau yang sudah terkena protein GT dari ilmuwan itu bisa berdampak pada diri kita manusia. Kurang lebih seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan? Ibu jelas. Baik, kalau sudah jelas di sini Ibu ingin masing-masing dari kelompok kalian merefleksi atau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Ibu, Ya. jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah dipaparkan dan tadi dan juga hasil diskusi dari masing-masing kelompok, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa bioteknologi itu dia merupakan
penggunaan makhluk hidup seperti mikroorganisme, baru jamur, manusia, dan juga tanaman untuk membuat produk yang berguna bagi kehidupan sehari-hari manusia. Nah, bioteknologi ini juga kalau dari jenisnya itu tadi sesuai yang sudah dijelaskan itu terbagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan juga ada bioteknologi modern. Berapa yang tangan untuk selanjutnya dari kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih dari pembelajaran tadi dapat ditemukan jenis dalam konsepnya adalah Pertama untuk teman kalian yang sudah menjadi kedua, selanjutnya pada kelompok 1 memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu sangat bermanfaat itu bagi organisme hidup atau makro mikro atau produknya itu untuk jadi menghasilkan produk atau jasa bermanfaat bagi itu. Dan bioteknologi itu bagi dua Jadi materi bioteknologi ini yaitu ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip biologi untuk membuat produk yang berguna bagi manusia seperti makanan, obat-obatan, dan bahan-bahan lainnya. Jadi bioteknologi ini memberi peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Baik, dari pertama untuk pembelajaran kita hari ini yang sangat menarik. Nah, minggu depan di sini topik 2 di sini kita sudah bahas. Minggu depan itu masuk pada dampak-dampak dan peran dari bioteknologi. Ibu harap adik-adik sudah membaca literatur tentang dampak dan peran dari bioteknologi. ya Adik-adik ada yang perlu ditanyakan lagi untuk pembelajaran kita hari ini? dari itu Oh baik, kalau tidak ada, ibu mau perwakilan dari kalian untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya baik, Imelda untuk memberi refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. baik, terima kasih. Jadi saya akan memberikan pembelajaran pada hari ini dan refleksi ini definisinya untuk diri saya sendiri. Jadi tadi selama proses pembelajaran saya merasa saya kurang fokus dalam menjelaskan dan saya juga sedikit makanya pada saat menjelaskan saya tidak mengerti beberapa materi yang sudah dijelaskan. Baik. Ada teman kalian yang tidak fokus dalam proses pembelajaran, jadi ibu harapkan minggu depan agar lebih fokus lagi pada pembelajaran karena ini akan berdampak pada hasil dari nilai kalian. Baik, bukan pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu kelas jangan lupa hapus dan meninggalkan ruangan dalam keadaan aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.